Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Adik-adik sekalian, kita bertemu kembali dalam kuliah hukum acara perdata. Kemarin sudah disimak ya videonya yang sudah dibagikan oleh ketua kelas. Mohon maaf karena bersamaan dengan tugas Bapak di Surabaya untuk melakukan uji kompetensi ya. Tim Pansel ya, Jabatan Tinggi Pratama di Jember. Sebelum kita mulai, mari untuk khidmatnya perkuliahan ini kita buka dengan membaca doa sesuai dengan agama dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik sekalian, kemarin sudah kita sampaikan mengenai isi gugatan ya. Jadi kalau kita review gugatan itu isinya antara lain ada 3 hal itu ya. Dalam praktek menyebutkan isi gugatan itu terdiri dari identitas para pihak ya. Kemudian posita, fundamentum petendi, dan petitum. Dan kemarin sudah jelas diuraikan di dalam video yang terakhir Bapak kirimkan. Video-video lain sedang Bapak convert ya, karena memerlukan waktu untuk mengconvert itu. Tadi sudah sebagian sudah saya kirim ke Mbak Yunita selaku ketua kelas. Video kita beberapa pertemuan kemarin ya tentang sumber hukum ya, mungkin nanti bisa di share di grup dan dipelajari bersama-sama. Maaf. Kita hari ini membahas tentang masalah surat kuasa. Jadi nanti tentang penggabungan gugatan, atau perubahan gugatan atau renvoy, kemudian masuknya pihak ketiga dalam gugatan, nanti akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Karena sebenarnya diletakkan di mana surat kuasa itu sebenarnya kalau mau runtut sebenarnya diletakkan di sebelum gugatan, tapi sebenarnya ya. Tetapi lahirnya surat kuasa itu tentu didahului oleh adanya gugatan bagi tergugat ya. Tapi bagi penggugat sebenarnya surat kuasa itu didahului apabila ada pihak-pihak yang merasa haknya terganggu ya dan ingin mengajukan gugatan dengan menggunakan kuasa hukum. Yang kita pahami kemarin, saya review untuk yang asas ya. Adik-adik sekalian, ada asas hukum acara perdata yang di situ kita sebut bahwa dalam perkara perdata itu tidak ada kewajiban untuk menguasakan ya. Ya, tidak harus diwakilkan. Ini salah satu asas. Jadi ini kemarin sebenarnya sedikit kita singgung, tetapi tidak runtut ya. Tapi yang jelas bahwa yang membedakan asas-asas hukum acara perdata dengan perkara lain adalah bahwa hakim itu bersifat pasif. Pasif itu bagaimana sih? Yaitu salah satu tolok ukurnya adalah bahwa kehendak untuk mengajukan perkara itu diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Tidak mungkin hakim mendorong orang untuk berperkara. Sikap pasif yang lain adalah ditandai dengan prinsip ultra petita yang kemarin sudah kita bicarakan bahwa hakim tidak mungkin mengabulkan gugatan melebihi dari apa yang dituntut oleh para pihak. Jadi harus ada kalau dalam rumus matematika itu kurang dari atau sama dengan, itu prinsip ya. Rumusnya acara perdata itu adalah hakim dalam memeriksa perkara perdata itu adalah kurang dari atau sama dengan. Ya, kalau hakim pidana karena dia bersifat aktif bisa saja kurang dari, sama dengan atau lebih dari. Ya, karena
dalam perkara perdata itu hakim mempunyai kebebasan, keyakinan, ya, keyakinan yang luar biasa. Kalau misalnya jaksa menuntut, dia bisa memutus lebih dari tuntutan sepanjang itu ancaman hukumannya memenuhi, ya, bisa diputus lebih, bisa juga sama dengan tuntutan jaksa atau kurang dari tuntutan jaksa atau bahkan lebih dari tuntutan jaksa. Nah, itu bedanya di situ. Kalau hakim acara perdata berbeda, dia dibatasi oleh prinsip ultra petita tadi. Tidak boleh melebihi tuntutan dari petitum, tidak boleh mengabulkan lebih dari petitum penggugat. Inisiatif dari para pihak jelas bahwa kalau bedanya kalau perkara pidana kan karena sifat materialnya lebih menonjol dan itu merupakan ranah publik, maka Polri kalau ada atau tidak ada laporan kepadanya, maka dia bisa mengambil inisiatif untuk melakukan penyidikan kalau memang sudah peristiwa terang benerang, kalau belum penyelidikan. Ya, tidak tergantung dari laporan warga, kecuali misalnya delik aduan misalkan begitu. Ya, ini sudah ya termasuk apa Pak jelaskan, hakim tidak memutus apa yang tidak dituntut, hakim tidak memutus melebihi yang dituntut, dan kebenaran formil, ya formil. Buktinya apa di 164 Hayat itu ya, alat bukti yang pertama adalah surat. Surat itu menunjukkan bahwa formil bukti formil ya, data-data dokumen itu didahulukan pemeriksaannya dibandingkan dengan alat bukti yang bersifat material, misalnya saksi itu ada pada peringkat kedua. Beda dengan acara pidana ya. Acara pidana itu selalu saksi yang pertama kali diperiksa. Dalam perkara perdata misalnya, para pihak itu bebas menarik atau meneruskan. Nah, ini terkait dengan nanti kita bicarakan ketika membicarakan apakah gugatan itu bisa dicabut atau tidak. Apakah gugatan itu bisa diteruskan atau ditarik. Nah, itu nanti sebenarnya hak bagi penggugat untuk menarik gugatannya, tetapi ketika menarik gugatan itu atau mencabut gugatan itu ada syaratnya, yaitu apabila pertama ya, tidak atau dilakukan sebelum tergugat memberikan jawabannya, nanti kita bicarakan, dan disepakati atau disetujui oleh tergugat. Jadi rambunya ada dua, yaitu boleh dilakukan pada saat tergugat belum meneruskan hak jawabnya. Yang kedua adalah bahwa itu disetujui oleh tergugat dan oleh majelis, ya, karena mungkin dengan pertimbangan tertentu, misalnya sudah ada perdamaian dan sebagainya ya. Dan sidang terbuka untuk umum ya, selalu perkara-perkara perdata itu sidang terbuka untuk umum, kecuali yang ditentukan khusus dalam undang-undang, misalkan perkara-perkara dalam lapangan kesusilaan misalnya perceraian ya, itu sifatnya tertutup. Kemudian tidak harus diwakilkan, yang ini akan kita bahas untuk surat kuasa ya, adik sekalian. Seperti yang kita sampaikan kemarin bahwa di sistem Indonesia tidak menggunakan sistem perwakilan. Beda dengan misalkan negara-negara maju seperti di Belanda, itu perkara itu senantiasa diwakilkan ya. Kalau di Indonesia tidak, karena itu tidak keharusan ya, tidak sifat keharusan. Dalam perkara pidana ada yang sifatnya keharusan. Apa itu? Yaitu perkara yang ancaman hukumnya lebih dari 5 tahun. Itu di KUHP itu diatur bahwa dia harus didampingi kuasa hukum. Kalau tidak ada Pak bagaimana? Maka pihak penyidik bisa mencarikan kuasa hukum untuk mendampingi dia secara baik pro bono, pro deo maupun secara secara profesional. Kemudian terakhir asasnya adalah putusan disertai alasan ya. Kemarin dibicarakan bahwa kalau putusan itu tidak disertai alasan, maka dianggap putusan itu tidak mempunyai pertimbangan yang cukup. All found don't demotivate ya. Itu akan berdampak pada bahwa putusan itu tersedia celah untuk melakukan upaya hukum misalkan. Lah, kita bicara pada taraf ini prinsip tidak harus diwakilkan ya adik sekalian. Nah, kalau dalam perkara ketika pengajuan perkara itu ada kuasa hukum, maka kuasa hukum itu ada dua, adik-adik sekalian ya, ada dua, namanya kuasa khusus dan kuasa insidental atau insidentil. Siapa kuasa khusus itu? Yaitu orang-orang yang ditunjuk oleh prinsipal. Nah, siapa prinsipal itu?
prinsipal itu adalah orang yang berperkara. Ya, jadi silakan biasakan mendengar istilah-istilah dalam hukum acara. Prinsipal itu adalah orang, kalau orang aslinya. Jadi kalau penggugat dia disebut penggugat asli, itu namanya prinsipal. Kalau tergugat dia disebut tergugat prinsipal. Atau nama lain adalah penggugat in person atau tergugat in person. Maksudnya adalah orang aslinya begitu. Jadi bukan kuasa hukumnya. Jadi kuasa hukum itu adalah orang yang diberikan kuasa khusus untuk mewakili bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, ya baik prinsipalnya penggugat maupun tergugat, untuk mewakili kepentingan mereka di dalam persidangan. Lah tadi Bapak sebut ada kuasa insidentil, siapa itu Pak? Sebenarnya kuasa hukum yang bukan berasal dari advokat murni, ya. Tidak berasal dari advokat murni, bisa jadi berasal dari keluarga terdekat yang itu apabila beracara lebih dulu dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana perkara itu berada, diminta untuk pengajuannya supaya mendampingi, misalnya adik kakak gitu ya, kakaknya ada gugatan dari pihak lain, kemudian dia tidak bisa hadir, bisa minta diwakili oleh keluarga terdekat, misalnya adiknya, dan itu harus diajukan oleh yang bersangkutan ke pengadilan negeri. Lah, surat kuasa khusus ini teman-teman berdasarkan undang-undang advokat ya, bahwa dia harus advokat murni, tidak boleh advokat yang masih magang ya, tapi advokat yang kemarin ya di pertemuan Bapak pertama itu sudah Bapak sampaikan yang sudah memenuhi syarat mempunyai ID card sebagai anggota Peradi, yaitu ya, kemudian sudah mempunyai sudah disumpah ya, otomatis kalau sudah mempunyai ID card otomatis sudah disumpah, karena prosedur untuk mendapatkan sertifikat atau ID card Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi itu sudah melalui tahapan-tahapan ikut PKPA, ikut ujian profesi advokat, dinyatakan lulus, terus kemudian ada magang selama 2 tahun ya. Terus kemudian setelah itu kemudian ikut ujian advokat, ya, magang 2 tahun, ikut ujian advokat dan dinyatakan lulus, kemudian nanti akan disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah masing-masing provinsi. Ya. Jadi nanti kalau di Jawa Timur, nanti yang menyumpah adalah Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, kalau di Jakarta, Pengadilan Tinggi Jakarta, dan seterusnya ya di wilayah provinsi. Nah, adik-adik sekalian, surat kuasa khusus itu kita pedomani beberapa slide ini, yaitu bahwa ini didasarkan pada 123 HIR, juga di pasal 1792 sampai dengan 1819 di buku 3 BW. Itu disebut masuk buku 3 disebut ada perjanjian pemberian kuasa. Perjanjian pemberian kuasa. Tadi sudah disebut bahwa di dalam sistem HIR pemberian kuasa itu tidak wajib. Kemudian dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Adik sekalian, ada pergeseran ya, karena selama ini kuasa hukum itu selalu adalah advokat murni, sehingga surat kuasa itu selalu dimohonkan dalam keadaan tertulis. Bagaimana Pak kalau ternyata tidak sempat dibuat tertulis? Boleh, tetapi pihak prinsipal, pemberi kuasa dan penerima kuasa pertama kali harus hadir di dalam majelis ya, di depan majelis, bahwa menyatakan bahwa misalnya Tuan Dr. Ramadan Pohan SHMH adalah sebagai kuasa kami yang mulia. Jadi untuk itu karena kami belum sempat memberikan kuasa untuk dapat diterima saat ini sidang bersama-sama. Enggak apa-apa, tapi nanti kemudian minta persetujuan dari tergugat bahwa belum sempat bikin kuasa karena boleh jadi bertemunya pada saat itu ya. Kalau seperti itu biasanya gugatan diajukan sendiri ya, kemudian dalam perjalanan kemudian menemukan advokat dan sidang hari itu mendadak dan belum sempat membuat kuasa, bisa dengan kuasa lisan, tetapi syaratnya harus hadir di pengadilan bersama-sama, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa. Baru hakim akan memverifikasi betul, kemudian disampaikan kepada tergugat bahwa penggugat menguasakan kepada Tuan
Ramadan, Pohan tadi ya. Kemudian untuk minggu depannya disiapkan untuk surat kuasa secara tertulis. Bisa saja seperti itu. Nah, ini ya penjelasan Bapak ya tadi ya. Kalau lisan dia harus datang ya. Apabila ada kuasa hukum, gugatan harus tertulis ya. Jadi kalau advokat sekarang tidak mungkin mengajukan gugatan tidak dengan cara tertulis. Karena bagaimana Pak kalau ternyata kuasanya datang belakangan, gugatan sudah diajukan terus kemudian penunjukan advokatnya belakangan seperti kasus yang tadi di atas. Boleh, nanti kan proses pengajuannya kan baru melalui proses mediasi. Jadi masih ada waktu timing mediasi, belum pemeriksaan perkara. Jadi itu nanti momentum bagi penggugat yang memberikan kuasa dalam proses jalan itu untuk menyempurnakan gugatannya. Nanti kita bicarakan levelnya adalah bicara tentang renvoy. Itulah peluang untuk merubah gugatan itu adalah pada saat setelah proses mediasi selesai, ya, kemudian dinyatakan gagal, kemudian mediator membuat berita acara bahwa mediasi gagal, kemudian karena gagal maka harus diteruskan berdasarkan Perma nomor 1 2016 harus diteruskan ke pengadilan kepada majelis hakim yang tadi memeriksa, kemudian disuruh ditanyakan, saudara tergugat, penggugat, apakah saudara tetap pada gugatan saudara? Tetap yang mulia. Baik, saudara penggugat, apakah saudara perlu atau merubah gugatan saudara? Baik yang mulia, karena tadi posisinya dia diberikan kuasa itu di tengah jalan dan gugatan sudah diajukan, mungkin ada beberapa penyempurnaan gugatan bisa dilakukan renvoy. Tapi renvoy itu ada batas-batasnya ya, nanti kita bicarakan ya. Batasan mana supaya bahwa gugatan ini bisa direnvoy. Tadi contoh misalnya gugatan bisa dicabut apabila tergugat belum menyampaikan jawabannya. Itu nanti ada syarat-syarat renvoy sendiri akan kita bicarakan pada kesempatan berikutnya. Kemudian pemberi kuasa disebut sebagai prinsipal atau in person. Tadi sudah dijelaskan Bapak ya. Jadi kalau menyebut penggugat asli, biasanya kalau di putusan itu adalah penggugat asli. Asli orangnya, maksudnya bukan kuasanya. Ya. Kemudian seperti rumah makan Padang asli. Jadi yang lain itu palsu. Rumah makan Padang asli. In person ya, atau prinsipal. Kemudian penerima kuasa atau advokat tadi di dalam lapangan hukum, dia disebut sebagai legal representative, kuasa berdasarkan hukum atau legitima persona standi in judicio. Jadi punya legitimasi untuk sebagai person untuk standing dalam hukum ya, standing dalam hukum. Persona legitima persona standi in judicio atau legal representative. Jadi setelah surat kuasa itu ditandatangani oleh para pihak, pemberi dan penerima kuasa, didaftarkan di pengadilan negeri bersamaan gugatan. Kalau misalnya gugatan itu diajukan atau pemberian kuasa itu diajukan sebelum gugatan didaftarkan. Tapi kalau dalam konteks kasus yang tadi, bahwa gugatan lebih dulu didaftarkan baru kuasanya, maka kuasanya menyusul untuk didaftarkan di kepanitiaan muda hukum biasanya adik sekalian. Jadi pendaftaran kuasanya itu di Panitera Muda Perdata, kalau kuasa hukumnya di Panitera Muda Hukum ya, biasanya begitu. Tapi satu paket biasanya selama ini dalam satu pintu, karena apalagi sekarang sudah ada model e-court adik sekalian, ada electronic court ya, e-court, ada e-litigation, e-summon ya, dan seterusnya. Nanti kita akan singgung beberapa perkembangan terbaru terkait dengan e-litigation. Ya, jadi beberapa proses acara itu termasuk pendaftaran gugatan itu sudah dilakukan dengan cara online sekarang ya. Sebuah kemajuan yang luar biasa di Mahkamah Agung. Lah kuasa tadi itu bisa dibuat secara notarial atau di bawah tangan. Notarial itu dibuat dengan akta otentik di depan notaris ya, bukan PPAT, di hadapan notaris. Nah, yang berlaku selama ini di lapangan dari sekalian secara praktek, Bapak waktu beracara di Surabaya itu selalu dibuat di bawah tangan. Yang penting bermaterai cukup ya, bermaterai cukup ya. Dan materinya sekarang sudah berkembang. Dulu 3.000, kemudian 6.000, sekarang ada ketentuan tentang biaya materai itu sudah 10.000 sekarang, materinya itu sudah 10.000 ya. Kemudian didaftarkan atau dilegalisasi di kepaniteraan pengadilan negeri setempat di mana perkara itu
didaftarkan atau diperiksa. Ya, ini teoritik adik sekalian, mungkin kemarin sudah hukum perikatan sudah menempuh. Jadi sebenarnya ini teoritis terkait dengan apa itu pemberian kuasa. Karena pemberian kuasa merupakan salah satu bentuk perjanjian nominat di dalam BW di pasal 1792 adalah sebuah persetujuan, suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelesaikan suatu urusan. Jadi atas nama orang itu kita kalau kita ditunjuk sebagai kuasa berarti kita atas nama orang yang memberi kuasa itu menyelesaikan atau menjalankan sebuah urusan. Ya, ini nanti bisa dilihat sendiri. Jadi definisi umum ini sebenarnya di perikatan sudah muncul. Prinsip bisa dipedomani bahwa pemberi kuasa itu oleh karena nanti pemberi kuasa itu nanti akan diberikan wewenang khusus ya. Nanti kita bicara di sesi berikut. Kewenangan apa saja yang dimiliki oleh penerima kuasa dan itu terkait dengan perkara terutama ya. Di dalam pasal 1794 ini diatur tentang bagaimana apakah perkara itu free, penanganan perkara itu free atau dibayar. Ya, ini di BW ini diberikan petunjuk bisa secara cuma-cuma kecuali diperjanjikan sebaliknya. Jadi di dalam perkara ada sekalian. Sekarang kita Fakultas Hukum Universitas Jember sudah punya Posbakum ya, Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Jember. Tolong itu bisa kalau adik-adik ada beberapa peserta magang di situ, ya, ada Pak Fiska pengelolanya, ada Pak Andika di situ, nanti bisa bergabung perkara-perkara apa saja yang bisa diprodeokan ya, istilahnya prodeo ya. Di dalam Undang-Undang Advokat juga ada kewajiban, adik-adik sekalian, bahwa advokat itu juga ada kewajiban untuk membela perkara secara pro bono. Siapa? Biasanya kepada masyarakat yang kurang mampu ya, yang kurang mampu. Nah di BW ini ada ketentuan 3% dan sebagainya. Ini adalah bersifat unvolent, mengatur ya. Tapi semua dikembalikan kepada pihak masing-masing. Karena setiap pengacara itu tarifnya berbeda-beda. Ya, tarifnya berbeda. Sama dengan misalkan kalau notaris ya, misalnya bikin perjanjian notarial misalnya begitu ya. Itu antara notaris satu dengan notaris berbeda tarifnya. Berbeda tarifnya ya. Ya, tapi kecuali untuk PPAT itu ditentukan paling tinggi 1 promile atau 1% ya. Honor pembuatan pejabat pembuat akte tanahnya ya. Sekarang kita mengenal jenis surat kuasa ya. Nanti materinya yang tadi bisa dilihat di sister. Yang penting kita fokus pada penjelasan ini dulu, hadirin sekalian, bahwa surat kuasa itu tadi dari bentuknya tadi bisa di bawah tangan atau autentik. Ya, kalau sifatnya bisa kuasa umum dan kuasa khusus. Ya, kuasa umum itu menurut BW itu adalah kuasa yang berkaitan dengan pengurusan ya, segala sesuatu, bukan pengurusan badan ya. Pengurusan, beheren kalau dalam bahasa Belandanya itu beheren adalah mengurus misalnya perusahaan itu bersifat umum misalnya. Kalau khusus ini adalah yang kita bicarakan adalah khusus dalam mewakili pemberi kuasa dalam perkara tertentu. Khusus itu bisa dimaknai bahwa kuasa khusus itu bisa di pengadilannya tertentu ya, perkaranya tertentu ya, kemudian pihak yang digugat juga pihaknya tertentu. Jadi nanti di surat kuasa itu khusus itu misalkan nanti ada contoh surat kuasa nanti bisa dilihat di di browse ya, banyak contoh-contoh surat kuasa khusus ya. Di situ salah satu unsurnya adalah kekhususannya itu ada menunjuk pada perkaranya tertentu. Perkara tertentu apa? Misalnya kalau penggugat itu tadi, misalnya perkaranya wan prestasi, ya, atau perbuatan melawan hukum. Pengadilannya tertentu di mana? Di Pengadilan Negeri Jember misalkan, ya, bukan pengadilan negeri yang lain, ya, sesuai kompetensi. Juga
berkaitan dengan masalah yang digugat adalah pihak-pihak tertentu. Ini tadi penjelasan ya, di surat kuasa khusus itu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih karena itu diperlukan pemberian kuasa yang menyebutkan dengan tegas ya. Perbuatan mana saja, apa saja yang dapat dilakukan penerima kuasa. Misalkan contoh mengalihkan barang bergerak, tidak bergerak, hipotek atau perdamaian. Hipotek sudah tidak ada ya, sekalian sudah dihapus dengan Undang-Undang Hak Tanggungan ya, nomor 4 tahun 96. Jadi penyebutan hipotek itu sudah dihapus ya. Hipotek masih ada, tapi untuk tonase di atas 20 ton kalau nggak salah, kapal terbang ya, hipotek kapal terbang itu. Ada Prof. Isna ini yang guru besar UNER itu, guru kami ya, guru saya, gurunya Prof. Vero itu menulis tentang khusus hipotek kapal terbang. Ya, tapi tonasenya tinggi ya, yang di atas misalnya kapal-kapal yang berbobot di atas 20 ton itu nanti kalau dia diagunkan jadi sebagai jaminan kebendaan, maka dia masuk ke jaminan hipotek ya. Tapi untuk benda-benda yang dibawa itu masuk Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan. Ya, tadi Bapak sebut kekhususannya di mana sih? Ya, kekhususannya di mana sih? Jadi kalau disebut sebagai kuasa khusus itu kedudukan pihak berperkaranya, ya, kedudukan pihak berperkaranya sebagai tergugat, sebagai penggugat. Ada juga kemarin kita bicarakan kalau kita menggugat lebih dari satu tergugat, bisa sebagai tergugat 1, tergugat 2, bisa juga sebagai penebutannya dengan bentuk tergugat, turut tergugat. Ya. Ada juga nanti kalau kita bicara tentang masalah intervensi, maka kita menyebut pihak-pihak intervensi itu sebagai tergugat intervenien atau intervensi. Jadi perkaranya, tapi jarang ya adik-adik sekalian, perkara-perkara yang berkaitan dengan masuknya pihak ketiga. Kemarin kita sempat singgung bahwa masuknya pihak ketiga itu ada 3 hal, yaitu ada Tussenkom, ada Fruitswaring, ada vouching. Ya, ada masuknya itu karena ditarik salah satu pihak, ya, untuk menguatkan kedudukan salah satu pihak, kemudian masuk melalui keinginan sendiri atas kepentingan sendiri, terus yang ketiga Fruitswaring itu adalah pembebasan ya, artinya ya sama-sama melihat kepentingan dirinya maupun kepentingan para pihak. Misalkan digugat ya, kemudian dia sebagai penjamin misalkan begitu, ternyata oleh penjamin hutang itu dia sebenarnya sudah membayar. Kemudian kenapa kok masih digugat? Makanya kemudian dia masuk ke dalam untuk menguatkan bahwa ini sudah ada pembebasan hutang ya. Jadi tidak mungkin menimbulkan perkara baru karena hutangnya sudah dibayar misalkan begitu. Masalahnya tertentu ya tadi kita sebut ya. Jadi sudah misalkan persoalan mengenai lapangan perdata, sewa menyewa, hutang piutang ya, dan seterusnya ya. Kemudian lawannya tertentu, ya, karena tidak semua lawan akan digugat, ya, yang punya hubungan hukum khusus dalam perkara itu. Ya, kemudian objeknya juga tertentu, misalnya kalau mencangkut objek, ya, kalau tidak berarti persoalan, misalkan hutang piutang ya, berarti tidak menyangkut objek kecuali hutang piutang itu di backup dengan perjanjian jaminan, ya, atau boleh saja seperti itu walaupun tidak di backup dengan perjanjian jaminan berdasarkan ketentuan pasal 1131 kalau nggak salah ya, bahwa segala kebendaan ya milik tergugat ya, milik si terhutang ya, baik yang ada maupun akan ada ya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, menjadi jaminan bagi pelunasan hutang-hutangnya itu. Jadi itu nanti, jadi meskipun konstruksinya perjanjian hutang-hutang itu tidak diikat dengan perjanjian jaminan, tapi kalau nanti terjadi wan prestasi, bisa saja kita bicarakan kemarin ya di dalam posita gugatan mengajukan sita jaminan atau konservator beslah atau CB ya. Konservator beslah, benda-benda milik
tergugat. Fungsinya apa sih sita itu adalah untuk menjamin kalau nanti ternyata tergugat itu dinyatakan kalah dan tidak mampu membayar, tidak mau membayar, maka benda-benda miliknya baik bergerak maupun tidak bergerak itu akan disita ya, akan disita. Ya. Kemudian kualitas tindakan kewenangannya tertentu, ya. Ya, kualitas tindakannya tertentu. Ya, terus kemudian berkaitan dengan kewenangannya juga tertentu. Tadi Bapak sebut bahwa kalau surat kuasa itu tentu misalnya dalam perkara perdata akan di breakdown kewenangan-kewenangan apa saja yang boleh dilakukan. Ya, misalnya salah satunya adalah mengajukan gugatan, ya, menghadiri sidang-sidang, kemudian mewakili pihak pemberi kuasa melakukan perdamaian, ya, menandatangani berita acara perdamaian atau menerima pembayaran-pembayaran, ya. Kemudian menyampaikan press conference, ya, biasanya kalau di infotainment kita sering dapat berita itu bahwa pengacara itu atau advokat itu mendampingi pihak prinsipal untuk melakukan press conference, ya, tanpa wawancara dengan wartawan, dia diberikan hak atau kewenangan untuk melakukan pembicaraan dengan media. Jadi kalau sudah diberi kewenangan, misalkan prinsipal itu enggan berhadapan dengan media, silakan misalnya dihubungi, ya. Silakan ada pengacara saya, silakan tanya ke pengacara saya, seperti itu, ya. Itu salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki. Mengajukan sita jaminan juga bagian dari kewenangan-kewenangan yang dimiliki seorang pemberi kuasa. Nah, nanti akan kita bicarakan di level berikut supaya nanti kita utuh dulu tentang persoalan mengenai kuasa ini. Tadi sebut forum pengadilannya tertentu, ya. Jadi kalau forum pengadilan tertentu, maka kita harus bisa melihat, kemarin kita bisa memetakan supaya gugatan kita itu tidak salah alamat, ya. Kita kemarin sudah bicara tentang masalah kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Jadi kemarin kita sudah banyak mendiskusikan tentang itu. Misalkan perkara gugatan waris, misalkan begitu, ya. Nah, nanti kita lihat dulu, ini kalau bicara waris berarti ada beberapa kamar, ya, atau potensi akan dilakukan gugatan kemana. Dengan melihat agama prinsipal kita, misalkan kalau dia agama Islam, maka pengadilannya harus lewat kamar pengadilan agama, karena itu menjadi kompetensi absolut pengadilan agama. Jadi jangan sampai kita keliru, ya. Ya, kemudian sama halnya juga ketika mengajukan gugatan perceraian, ya. Kita review kemarin pertemuan kita sudah banyak diskusi terkait itu, ya, berkaitan dengan kalau ada orang yang menikah beda agama, kemudian keduanya masuk salah satu agama, masuk Islam misalnya, itu kemudian bercerai, salah satunya berarti sudah pindah ke agama asal, tapi perkaranya kemudian diajukan di pengadilan agama karena melihat dari perkawinannya dilakukan secara apa dulu. Nah, itu seperti itu, ya. Kemudian nomor perkaranya tertentu, ini register perkara jelas nanti. Setiap gugatan ke pengadilan tentu nanti akan mendapatkan register perkara, yang itu menjadi identitas perkaranya. Jadi kalau sudah menyebut perkara dengan nomor register tertentu, maka tidak mungkin salah kamar dengan perkara-perkara lain. Karena register perkara itu nanti akan berdampak seterusnya sampai nomenklatur putusan atas perkara itu selalu menyebut perkara nomor 11 garing PDT.G garing 2021 garing PNJR. Nah, itu seperti itu, PN Jember dan seterusnya. Itu akan menjadi sebuah spesifikasi dari perkara itu, tidak ada perkara lain selain yang ditunjuk dengan nomor register yang dimaksud. Nah, teman-teman,
Sama halnya dengan gugatan pemberian kuasa, sama dengan gugatan maksud saya, di dalam pemberian surat kuasa ini juga harus ada identitas ya. Jadi sebenarnya kalau kemarin kita belum bicara tentang identitas gugatan, sebenarnya ketika membicarakan identitas surat kuasa itu sudah lebih awal identitas itu diperjelas dalam surat kuasa. Jadi nanti pemberi kuasanya siapa, ya sama dengan persis ya dengan identitas yang ada di dalam surat gugatan itu. Menggugat siapa, alamatnya di mana, ya, ya. Kemudian nanti objeknya apa yang digugat, ya. Ini sudah sebenarnya ini adalah penjabaran dari refer to karena identitas ini sama di dalam surat kuasa dengan surat gugatan. Jadi kalau andaikan perkara itu surat kuasanya sudah dibuat sebelum gugatan diajukan, tentu tinggal mengambil oper dari identitas para pihak maupun objek di dalam surat kuasa itu. Ya, ini kalau perkara gugatannya sejak awal sudah diserahkan ke kuasa hukum. Jadi kita sudah bisa melihat identitas itu di awal ketika perkara itu belum diajukan ke pengadilan. Berikutnya adalah identitas lawan ya. Jelas ya, adik-adik sekalian, bahwa lawan kita harus jelas. Kemarin kita contohkan dengan video yang terakhir kemarin ya. Kemudian perihal yang menjadi pokok sengketa. Ya, kemarin apakah ini masuk perbuatan melawan hukum, melawan prestasi, dan seterusnya. Ya, ya. Sebentar ya, ada gangguan sebentar. Baik, kita lanjut. Mohon maaf ya, sekalian ada gangguan dari adik. Sudah bisa lihat lagi ya apa PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Bapak. Ya, perihal pokok sengketa. Terima kasih. Mohon maaf ya. Jadi surat kuasa yang detail, yang lengkap ini akan memudahkan kita akan memproyeksikan gugatan kita ini lebih lengkap karena sebenarnya surat kuasa itu adalah linear dengan gugatan, terutama misalnya tentang identitas pemberi penerima kuasa, siapa yang diberi kuasa, misalnya kalau pemberi kuasa itu biasanya kan prinsipal toh ya, pemberi kuasa itu adalah prinsipal. Alamatnya di mana, pekerjaannya apa, sama persis dengan kita identitas gugatan itu. Penerima kuasanya biasanya adalah nama advokatnya ya, advokat nama Ibu Dr. Aminatul Afilah misalnya, ya. Atau Ikromi Harmantio Putra misalnya, SH. Keduanya adalah advokat ya, yang berkedudukan pada kantor advokat Alfianah SHN Partner beralamat di Jalan Sumatera nomor 131 Jember. Ya, misalnya nomor alamatnya jelas ya. Kemudian kedudukan kantornya juga sudah jelas di situ. Dan biasanya di situ ada identitas NIA, nomor induk advokat yang kemarin Bapak sudah share bahwa di dalam kartu Pradi itu ada nomor induk advokat. Nomornya misalnya Alfiana Anggun Cahyani, SH, NIA, nomor bla 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 sesuai dengan identitas yang diperoleh di dalam advokat itu. Ya, kemudian seterusnya ya, misalnya Aminatul Afilah, SH, NIA, nomor sekian. Ya. Keduanya advokat ya atau dengan Mas Ikromi misalnya 3 orang itu ada kalimat baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Ya, bertindak untuk atas nama penerima kuasa
berkedudukan di Jalan Sumatera 131 Jember, kode pos 68121 misalkan begitu. Wah, identitas objeknya jelas ya kemarin. Berarti ini merefer pada penjelasan Bapak terkait dengan objek yang kemarin supaya menghindari error in objecto ya. Error in objecto. Benda bergerak bagaimana, benda tidak bergerak bagaimana, kemarin sudah kita bahas habis ya di video yang kemarin. Kemudian ada identitas lawan, sama. Jadi identitas lawan itu supaya tidak salah orang atau error in subjecto atau error in person. Nanti kalau salah orang ya, jadi penjelasannya adalah refer to pada video yang terdahulu, nanti dibuka lagi supaya ada kejelasan sama. Perihal yang menjadi pokok sengketa ini ya, misalnya perbuatan gugatan tentang wan prestasi, gugatan tentang perbuatan melanggar hukum, dan seterusnya, dan seterusnya. Misalnya gugatan tentang waris, ya, gugatan tentang perceraian, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian forum pengadilannya mana ya? Forum pengadilannya. Kalau surat kuasa itu dibuat sebelum gugatan diajukan ke pengadilan, adik-adik sekalian, berarti belum muncul surat nomor perkara, tapi pengadilannya sudah muncul. Karena nomor perkara itu muncul setelah didaftarkan atau diregister. Ya. Begitu. Kalau surat kuasa tergugat, mesti sebuah keniscayaan dia harus memunculkan nomor perkaranya. Karena dia digugat itu sudah dalam keadaan perkara sudah terregister, kemudian atas register perkara itu kemudian direlas kepada diberikan relas panggilan ya, maksudnya diberitahukan kepada pihak-pihak terkait, terutama pihak tergugat, maka dia sudah muncul nomor perkara ini. Kalau sudah muncul nomor perkara bagi tergugat, maka surat kuasanya berbeda dengan surat kuasa khusus oleh penggugat. Kalau penggugat, misalnya hanya mengajukan sebagai penggugat dalam melawan tuan ini di Pengadilan Negeri Jember dalam perkara wan prestasi, gitu ya. Tapi nanti kalau sudah berkuasa hukumnya tergugat, maka di dalam surat kekhususannya itu nanti dimasukkan bahwa sebagai bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai tergugat melawan tuan siapa ya? Pemberi kuasa tuan ini pemberinya bukan advokatnya ya, tapi prinsipalnya yang menggugat kita itu ya. Misalnya tuan X ya di pengadilan negeri dalam perkara gugatan dalam perkara wan prestasi sebagaimana register perkara nomor tadi ya, nomor 11 garing PD.G garing 2021 garing PN JR di Pengadilan Negeri Jember. Nanti akan kita bahas ya. Nanti coba ada contoh-contoh tentang surat kuasa yang bisa saudara pahami ya di situ. Nah, ini tentang kewenangan bertindak ada sekalian. Ada kewenangan bertindak. Apa itu? Yaitu kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa dalam rangka menjalankan kepentingan perkara itu. Lah biasanya ini nanti sekaligus penegasan nanti kalau kita bertemu di perkuliahan praktek peradilan perdata, mesti ketemu Bapak kalau yang menempuh Bapak ya. Di situ kadang teman-teman tidak runtut dalam menyebutkan tentang kewenangan bertindaknya. Misalkan struktur bahwa yang bertanda tangan surat kuasa khusus yang bertanda tangan di bawah ini saya ex prinsipalnya ya, alamat, nama, alamat pekerjaan dan seterusnya. Dengan ini memberikan kuasa kepada tuan 1 2 3 bla 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 ya. Kemudian advokat pada kantor hukum beralamat bla 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 bla. Kemudian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk atas nama pemberi kuasa. Kemudian khusus ya sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap tuan. Ya, nanti siapa yang digugat? Ya, kemudian umurnya, alamatnya ya jelas tadi ya, yang ikuti identitas subjek yang jelas ya. Kemudian dalam perkara wan prestasi melawan tuan X tadi alamat dan seterusnya di Pengadilan Negeri Jember. Nah, misalkan begitu. Kemudian di bawahnya adalah dalam menjalankan sebagai pemberi kuasa, penerima kuasa, maka penerima kuasa diberikan hak dan kewenangan sebagai berikut. Yang pertama apa dalam perkara perdata?
Ayo, ya, biar interaktif kuliahnya. Silakan. Yang pertama apa? Kewenangan yang dilakukan oleh penerima kuasa ketika melakukan perkara sebagai kuasa hukum. Silakan. Ada yang Mbak Alfiana Anggun, apa Mbak? Yang pertama adalah membuat surat gugatan, kan begitu kan, mestinya membuat surat gugatan. Nah, setelah membuat surat gugatan kan kemudian menghadiri sidang-sidang, ya kan? Menghadiri sidang-sidang, bertemu hakim-hakim dan pejabat yang berwenang, maksudnya bisa panitera, bisa hakim-hakim, terus kemudian setelah itu kemudian runtutannya apa? Acara perdata harus runtut, apa itu? Ya, mendampingi dan atau mewakili pemberi kuasa menghadiri sidang mediasi perdamaian. Kan itu bagian dari kewajiban ya nanti. Ya. Kemudian menandatangani berita acara perdamaian, menandatangani atau ikut bersama-sama sebagai saksi dalam perjanjian perdamaian misalnya gitu ya. Atau menerima pembayaran misalkan kalau terjadi perdamaian ya. Misalkan udah cukup sampai di sini saja deh. Ketika hakim sidang pertama kan para pihak dipanggil tuh ya, dipanggil kemudian berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 kan kemudian didamaikan. Para pihak akan diminta untuk menunjuk hakim mediator. Setelah itu hakim mediator yang ditunjuk itu di SK-kan oleh ketua pengadilan sebagai mediator. Kemudian tahap berikutnya kan mediasi. Nah, mediasi itu berkali-kali, tidak hanya satu kali karena ditentukan waktunya di Perma nomor 1 2016 nanti diperiksa ya apa 40 hari atau 36 ya Bapak lupa ya, diperiksa lagi gitu ya. Nah, itu kan kemudian ada mediasi itu kan bisa wajib dihadiri oleh prinsipal walaupun ada kuasa hukumnya. Di Perma nomor 1 2016 itu ada kewajiban untuk hadir ya kalau dipanggil. Kalau tidak nanti akan dianggap tidak beritikat baik ya, tidak beritikat baik. Karena itu ada ancaman kalau itikat tidak baik itu terjadi dan bisa dibuktikan, bisa saja gugatan itu didiskualifikator, maksudnya tidak di ada ancaman untuk tidak dikabulkan ya gugatannya bagi penggugat ya karena itu berikat tidak baik dan seterusnya. Setelah mediasi gagal biasanya nanti kalau kita di praktek peradilan perdata jangan di simulasi mediasi berhasil. Kalau mediasi berhasil selesai perkaranya. Karena nanti kalau mediasinya dinyatakan berhasil itu akan dibuat sebuah perjanjian perdamaian ya, atau dading perjanjian perdamaian yang itu akan diputuskan dikukuhkan dalam bentuk putusan perdamaian akte van dading oleh majelis. Kalau sudah diputuskan dalam bentuk akte van dading selesai perkaranya, tidak ada jawab jinawab lagi. Tapi nanti modelnya setelah anggap saja ini perkaranya mediasi gagal, maka mediator tadi akan membuat berita acara, dilaporkan kepada majelis pemeriksa perkara bahwa mediasi dinyatakan gagal, kemudian akan disidang berikutnya oleh majelis hakim. Habis itu kemudian proses perkara dimulai lagi dari awal pembacaan gugatan, ya kan? Kemudian apalagi setelah itu tergugat mengajukan jawaban kan gitu kan? Ya, mengajukan jawaban bagi tergugat, bagi penggugat nanti mengajukan replik. Ya. Nah, bagi penggugat, setelah jawab menjawab ada mengajukan alat-alat bukti. Ya. Nah, kemudian saksi-saksi. Ya. Kemudian misalnya mengajukan pemeriksaan setempat, misalnya, ya, mengajukan sita jaminan, ya, terus kemudian membuat kesimpulan, ya, kemudian menerima salinan putusan, ya kan, atau insahe ya memeriksa berkas perkara, kemudian setelah salinan putusan mengajukan upaya hukum ya perkaranya kan selesai tingkat pertama, mengajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi bahkan peninjauan kembali seterusnya ya. Nanti ada contoh
tentang kewenangan bertindak ya. Silahkan dicari ya. Itu ada banyak ya contoh tentang itu. Kalau omnya advokat bisa dicari di situ ya. Di dalam surat kuasa khusus juga memuat tentang hak substitusi adik sekalian. Apa itu substitusi? Adalah untuk melimpahkan atau mensubstitusikan kuasanya itu kepada kuasa yang lain. Misalkan sini misalkan Mbak Wanda Ekasari. Ini awalnya tadi yang ditunjukkan tadi Mbak siapa tadi? Alfiana dan bertiga tadi Mas Ikromi. Terus kemudian ketiga-tiganya tidak bisa. Tetapi surat kuasanya disebutkan di situ kuasa ini dibuat dengan hak substitusi. Maka kalau sudah ada narasi tentang bahwa kuasa ini bisa disubstitusikan kepada pihak lain, maka ada kawan karibnya Mbak Alfiana, yaitu Mbak Wanda, yang sama-sama advokat, yang kebetulan hari itu tidak bisa bersidang, bisa mendapatkan kuasa substitusi dari ketiga pengacara ini untuk mewakili sidang pada hari itu misalkan. Nah, substitusi itu ada bisa substitusi sebagian, substitusi keseluruhan ada sekalian ya. Ada sebagian, keseluruhan. Kadangkala substitusi itu hanya untuk hari itu saja bisa. Misalkan kebetulan pengacara yang pertama ditunjuk itu volume perkaranya tinggi ya. Volume perkaranya tinggi sehingga hari itu overload tidak bisa sidang, untuk perkara itu bisa disubstitusikan kepada yang lain, bisa ke Mbak Ajeng, bisa ke Mbak Vina dan seterusnya ya. Nah, kalau kuasa, apakah bisa Pak substitusi itu untuk seluruh perkara? Nah, ada teori begini, kalau seluruh perkara itu disubstitusikan, maka berarti kan penggantian, namanya ada penggantian kuasa hukum. Karena semua substitusi untuk perkara dilimpahkan. Maka ada yang menyebut, maka itu harus atas persetujuan dari prinsipal pemberi kuasa. Nah, seperti itu ya. Jangan. Jadi, tapi biasanya di lapangan substitusi untuk bagian-bagian tertentu saja yang advokat utamanya tidak bisa hadir. Bagaimana hubungan hukumnya tadi, misalnya soal apa honor dan sebagainya, ya nanti Mbak Wanda berhubungan dengan yang pemberi substitusi. Ya. Jadi sebagian upahnya tadi, fee-nya itu bisa dikasihkan untuk ongkos Mbak Wanda lah, untuk ngopinya Mbak Wanda di perjalanan, sebagai ongkos transport untuk menghadiri sidang yang hari itu mereka tidak bisa. Hak retensi ini biasanya hak berkaitan dengan masalah menahan sesuatu benda milik pemberi kuasa. Ini berkaitan dengan masalah honorarium, teman-teman. Biasanya kalau kita di law firm kami dulu di Surabaya itu selalu ada perjanjian honorarium ya, di samping perjanjian kuasanya sendiri. Jadi misalkan ketika kita ditunjuk sebagai kuasa hukum pada tingkat pertama, misalkan itu sebagai penggugat, maka di situ ada perjanjian penanganan perkara yang di situ harus ditandatangani antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Kami dalam law firm itu misalkan hak-hak kewajibannya dituangkan sama dengan perjanjian umumnya ya. Nah, misalnya dengan ini pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk sampai pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara bla 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 ya. Untuk itu pemberi kuasa memberikan disepakati memberikan honorarium sebesar misalnya 100 juta. Nah, fee ada sekalian, fee itu biasanya ada beberapa model ya. Ada yang menyendirikan operasional fee-nya. Operasional fee itu yang real ya. Misalnya pendaftaran gugatan, panjar perkara itu real ya. Misalnya pendaftaran kuasa itu real yang di luar dari honor advokat, disebut sebagai operasional. Ada juga yang operasional itu termasuk juga misalnya kalau sidang di luar kota misalkan itu sudah diperhitungkan, misalkan mau ke Jakarta misalnya tiap minggu kan pesawatnya berapa gitu kan dihitung ya, operasional at cost ya, at cost. Nah, nanti ada namanya professional fee. Ya, operational fee, ada professional fee. Jadi professional fee itu di luar dari operational fee. Ya. Jadi kita bisa ngecas ke klien kita, ke prinsipal kita berapa sih misalnya kalau perkara kita keluar kota misalkan, ya harus diperhitungkan semuanya. Yang ketiga adalah success fee. Success fee itu bisa berbentuk misalkan kalau misalnya kita menang itu kita mencantumkan success fee berapa. Ya, tergantung persetujuan misalkan 10%, 20% ya. Ya.
Oke, jadi kalau nanti ada kita menang di tingkat pertama itu ada success fee-nya. Ya. Ada yang sifatnya global dari sekalian, di total semua, wis nggak usah bicara tentang operasional fee, professional fee, dan sukses fee, tetapi juga misalnya wis bersih Pak, kita sampai tingkat pertama ini kami menganggarkan atau mengajukan proposal 100 juta Pak, bersih sudah Bapak. Tinggal nanti nunggu putusan hakim misalnya begitu. Tergantung dari kita memperjanjikan apa gitu. Nah, hak retensi ini adalah berpengaruh ketika hak-hak honorarium tadi itu tidak bisa dicapai, kita bisa menggunakan hak retensi kita dengan menahan barang ya, benda milik si prinsipal. Kalau misalnya honorarium kita tidak ditunaikan, tidak diberikan, kita punya apa namanya hak retensi untuk apa istilahnya sebagai jaminan lah begitu ya untuk supaya hak-hak kita terpenuhi secara sempurna. Nah, surat kuasa juga menyebut di situ tentang tanggal dibuatnya kapan, tempat, misalnya setelah kemenangan bertindak tadi disebut ya. Biasanya itu tuh begini, misalnya tadi mengajukan gugatan, menghadap hakim-hakim, mengajukan replik, ya, kemudian mengajukan alat bukti, mengajukan gugatan, ya, mediasi, ya, kemudian berita acara mediasi, mengajukan replik, kemudian sita jaminan, ya, kemudian apa lagi tadi yang Bapak sebut ya, apa kesimpulan, mengajukan alat bukti, tapi runtut ya nanti dibuat ya alat bukti, ya, tertulis maupun saksi-saksi, kemudian mengajukan kesimpulan, mengajukan insake itu sebenarnya sebelum kesimpulan ya. Insake itu digunakan dalam rangka kita menyusun kesimpulan. Misalnya kesimpulan itu walaupun dalam perkara acara perdata tidak wajib ada sekalian, tidak merupakan kewajiban seperti replik duplik ya. Replik duplik itu biasanya ada ya replik duplik itu, tapi kadang jarang kita menggunakan replik reduplik ya. Kan begini. Jadi gugatan ya, kemudian gugatan itu dijawab ya, berarti ada jawaban tergugat. Untuk menjawab jawaban tergugat nanti ada replik. Repliknya penggugat lagi, dia mengajukan replik. Setelah replik penggugat nanti tergugat diberikan kesempatan untuk menanggapi replik namanya duplik. Ya. Ya. Biasanya di dalam praktek itu sudah cukup sampai duplik saja. Kemudian setelah itu namanya jawab jinawab. Ya, jawab jinawab ya. Jadi jawab jinawab itu mulai dari jawaban, replik, duplik. Apakah dimungkinkan Pak setelah duplik itu ada jawaban lagi? Kalau ternyata dipandang perlu bahwa duplik tergugat tadi itu mengandung sesuatu yang baru yang harus disikapi oleh penggugat, bisa mengajukan namanya re-replik. Re-replik. Begitu juga nanti kalau ternyata re-replik ini disikapi oleh tergugat, maka tergugat bisa mengajukan reduplik. Jadi gugatan, jawaban, replik, duplik, re-replik, reduplik. Ya, tapi di dalam praktek sudah cukup sampai duplik saja. Nanti kalau terlalu lama nanti hakimnya nanti kapan mari ini kok plik-plik terus saya. Plik sana, plik sini nanti nggak mari-mari perkaranya. Ya gitu. Ya, setelah selesai hak jawab jinawab kan kemudian namanya kesimpulan. Ya, kesimpulan itu tidak wajib, tetapi kadang kesimpulan itu bagi advokat, bagi hakim itu penting. Kenapa? Hakim itu mohon maaf ya, kebanyakan beliau itu kan jam terbangnya tinggi para hakim yang mulia itu. Jadi dengan melihat kesimpulan itu untuk memutuskan perkara itu sudah terlihat di situ kita mengkonstruksi, mempersuasi hakim, meyakinkan hakim setelah bukti-bukti di persidangan tadi baik surat maupun saksi, kita narasikan dalam bentuk kesimpulan yang menguatkan posisi kita masing-masing. Misalnya kalau sebagai penggugat ya harus kita kuatkan gugatan kita supaya hakim mengikuti pendapat kita tadi gitu ya. Sebaliknya kesimpulan bagi tergugat ya, maka juga harus mempersuasi hakim supaya kesimpulan kita itu fokusnya adalah arahnya adalah membatalkan supaya gugatan penggugat ini tidak dikabulkan. Jadi positioning masing-masing lah ya, kan tidak mungkin tergugat akan setuju pada gugatan penggugat, mesti ada bantahan. Ya, bantahan-bantahan itu dibuktikan. Ya, nanti kita bicara tentang eksepsi macam-macam ya, bantahan itu pada eksepsi atau pada pokok perkara. Ya, itu nanti kita bicarakan pada event yang tersendiri, yang penting itu. Lah,
Insakhe adik sekalian, insakhe itu posisinya adalah dalam rangka untuk mengenali alat-alat bukti, pemeriksaan berkas perkara yang ada di panitera pengganti. Jadi pendamping hakim itu namanya PP, panitera pengganti. Yang mendampingi sidang majelis itu adalah satu orang penulis notulensi sidang namanya PP. Nah, berkas-berkas itu dibawa ke PP. Nah, kita menyusun kesimpulan itu kadang kemarin ketika bicara pengajuan alat bukti di persidangan itu tidak lengkap atau tidak utuh membaca alat bukti. Misalnya akta notaris itu berlembar-lembar. Kita hanya mungkin memeriksa bahwa ini asli atau tidak gitu aja. Misalnya bukti P1 atau bukti T1 yang diajukan oleh tergugat misalkan. T1 berupa surat perjanjian ya. Berupa perjanjian yang akta notarial nomor sekian dibuat oleh notaris Suyati Subadi SH di Surabaya gitu. Tentang apa? Tentang perjanjian misalnya hutang piutang misalnya begitu. Nah, kita melihatnya isi di dalam itu terlalu lama kalau membuka semua di persidangan karena hakim hanya sekedar silakan diperiksa penggugat. Jadi kalau waktu persidangan itu di muka sidang pengajuan alat bukti tertulis itu misalnya giliran penggugat mengajukan alat bukti tertulis, maka surat alat bukti itu sudah ditandai P1 sampai P berapa? P12 misalkan. Masing-masing P itu dikopi satu lembar ya dari sekalian, satu eksemplar. Jadi misalnya anggap saja misalnya akta kelahiran itu difotokopi, kemudian hasil fotokopinya kemudian dikasih materai, dimaterekan di kantor pos, namanya sehlen atau pematrean. Nah setelah dibawa kantor pos nanti kopi tadi ya, kopi dari akte kelahiran tadi itu dibawa ke pengadilan untuk dilegalisasi. Nah, hasil legalisasi itu nanti dibawa ke majelis hakim disertakan dengan aslinya. Ini yang legalisasi, ini dengan yang asli. Nanti kemudian ditandai oleh hakim diperiksa bahwa bukti P1 berupa akte kelahiran tanggal sekian sesuai dengan aslinya, Nah, para pihak lawan misalnya kalau bukti P yang melihat adalah bukti T. Sebaliknya, kalau yang mengajukan bukti itu T, yang melihat adalah P, penggugat. Nah, kita hanya melihat dalam persidangan itu sepintas. Makanya perlu insakhe untuk mengeksplorasi bukti-bukti itu dalam rangka mendukung kesimpulan kita supaya diperhatikan oleh majelis hakim. Seperti itu ya. Ya, itu insakhe. Setelah insakhe kemudian kesimpulan, walaupun kesimpulan itu tidak wajib, tapi bagi kami, bagi kita, advokat, membuatkan kesimpulan itu sebuah keniscayaan karena disitulah letaknya bahwa kepiawaian seorang advokat bisa mengkonstruksi peristiwa-peristiwa yang terbukti dan tidak terbukti dengan dukungan alat bukti, ya itu bisa meyakinkan hakim masing-masing sesuai kapasitasnya. Bagi penggugat maka dia daya dobraknya adalah supaya kesimpulan ini bisa dipakai hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Sebaliknya bagi tergugat kesimpulan itu juga berfungsi sebagai daya tangkal bagi tergugat untuk agar gugatan penggugat ini ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dikabulkan seluruhnya. Ya, itu nanti dan hakim itu kan melihatnya dari kesimpulan itu biasanya begitu. Meskipun tidak terbatas pada kesimpulan, tapi di semua pemeriksaan mulai jawab-jawab ya, gugatan, jawaban, replik, duplik, hakim itu sebenarnya sudah bisa mengarah bahwa oh ini yang kuat ini penggugat. Nanti putusan kita itu seperti ini. Nah, seperti ini sudah nanti tinggal meyakinkan pada saat pembuktian kan gitu. Oh, betul bahwa ini tergugat sangat lugas mengajukan alat bukti dan sangat sistematis sehingga nanti arahnya kita itu adalah mengabulkan gugatan sebagian dan seterusnya. Hakim itu sudah melihat dari awal ya. Tapi lebih konkret karena hakim memeriksa perkara kan banyak ya, sehingga dia dengan melihat kesimpulan yang kita ajukan itu kita bisa dia atau beliau itu yang mulia hakim itu bisa bisa melihat dari kesimpulan yang diajukan. Berikutnya adalah tanda tangan para pihak, tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa. Biasanya bermaterai ya, ada materainya 10.000 sekarang ya. Oh iya materai ya. Ada sekalian itu tentang isi surat kuasa ya. Nanti PR-nya adalah cari
surat kuasa khusus, ya, ini PR ya, cari kuasa khusus berperkara di pengadilan negeri dalam perkara perdata. Ya, nanti siap-siap saja nanti yang ditunjuk presentasi minggu depan, ya, sehingga nanti ada bonus penilaian dari saya kalau yang berhasil presentasi dengan baik. Jadi saya sebenarnya merekam ini siapa yang aktif, yang tidak aktif itu sudah mulai perkuliahan sudah saya rekam. Ya. Begitu ada sekalian, ini bicara tentang surat kuasa. Ada yang ditanyakan kira-kira? Jadi surat kuasanya adalah PR ya. PR nanti dikumpulkan di Mbak Yunita di ketua kelas. Ya, bisa di email ke saya dalam bentuk kolektif gitu ya. Ya, jadi nanti saya bisa menilai dari sana sebagai bagian dari tugas. Ya, saya akumulasi tugasnya. Silakan kalau ada pertanyaan, biar tidak terkesan Bapak satu arah gitu ya. Jadi perkuliahan ini bisa hidup. Silakan adik sekalian. Monggo. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Monggo Mbak Ajeng, silakan. Terkait dengan materai Pak, untuk materai itu ketentuannya bagaimana ya Pak? Kenapa ada pergantian nilai begitu dari 3.000, 6.000, 10.000, terus ketentuannya juga pemakaiannya bagaimana di surat kuasa ini? Ya. Ataupun di ataupun di surat yang lain Pak? Ya, betul. Tadi Mbak Ajeng menangkap waktu sekilas Bapak jelaskan tentang alat bukti surat ya. Jadi semua alat bukti surat ya, kita mulai dari sana dulu. Itu nanti harus dimaterai ya. Jadi misalnya harus bermaterai cukup ya. Biasanya bukan per lembar ya sekalian, per dokumen. Jadi dokumennya berapa lembar, kalau itu satu dokumen misalnya akte jual beli tanah misalnya. Itu kan mungkin berlembar-lembar ya, tapi materinya hanya satu di depan. Kemudian dibawa ke kantor pos, namanya Mbak Nasehlen, itu kantor pos sudah tahu itu pematerian itu. Dan tiap saya nggak tahu tarifnya berapa untuk membayar Nasehlen itu. Nah, setelah diketok di kantor pos, itu belum selesai untuk pembuktian, masih harus dibawa ke pengadilan untuk dilegalisasi. Nah, yang melegalisasi siapa? Itu adalah panitera mudah perdata di situ. Nah, terus kemudian yang dipakai surat materai lagi adalah di samping alat bukti adalah surat kuasa tadi. Kalau gugatan, surat gugatan tidak usah materai ya teman. Jadi kalau surat gugatan itu tadi dibuat melalui kop surat kuasa hukumnya. Kalau surat gugatan itu diajukan sebelum, maksudnya surat kuasa itu diberikan sebelum gugatan diajukan, berarti nanti kalau mengajukan gugatan berarti sudah harus dibuat dalam bentuk form kop suratnya kuasa hukum. Dan surat gugatan tidak perlu materai. Yang perlu materai adalah surat kuasa. Surat kuasa. Lah tadi Mbak Ajeng bertanya, kenapa kok ada perbedaan nilai nominal ya? Itu terkait dengan Undang-Undang Biaya Materai, Mbak. Itu terkait dengan pajak sebenarnya, terkait dengan pajak. Ya. Ya, jadi peningkatan pajak biaya materai itu dulu 3.000, era Bapak dulu masih 3.000. Ada kemudian meningkat 6.000, kemudian terakhir 10.000. Ya. Lah itu terkait dengan Undang-Undang Biaya Materai. Apa kaitannya dengan dokumentasi perkara-perkara itu dengan materai? Bahwa walaupun itu berkaitan dengan persoalan mengenai pajak, tapi sebenarnya dalam perkara perdata, pemeriksaan perkara itu berkaitan dengan legitimasi dari alat-alat bukti itu. Jadi kalau alat bukti nanti beda, misalnya alat bukti itu diajukan di fotokopi tok, tidak ada materai, tidak dipertimbangkan oleh majelis. Jadi satu sisi kita dapat disimpulkan bahwa alat bukti materai itu mendukung tingkat validitas dari kekuatan dari akte atau dokumen yang kita ajukan sebagai alat bukti. Contoh misalnya kalau Mbak Ajeng mau beli sesuatu terus minta tanda terima gitu ya. Tanda terimanya nggak pakai materai. Itu beda bobotnya ketika tanda terima yang dari saya tadi, saya hutang Mbak Ajeng 5 juta. Ya, terus kemudian saya ngasih tanda terima, Mbak Ajeng sudah menyiapkan tanda terima, Pak, mohon tanda terima Pak, tanda tangani bahwa supaya tidak terselip gitu ya. Saya sama percaya, tapi sebagai bukti aja suatu ketika bahwa hanya sebagai tanda terima. Gitu.
apa namanya, tanda terimanya ada materinya. Beda ketika saya ngasih kwitansi tapi tidak ada materinya. Itu rasanya beda gitu loh ya. Ya berarti kalau hakim melihat lebih absah ya. Walaupun sebenarnya materi itu bukan mengukur sah atau tidaknya alat bukti ya, tidak ya. Tapi alat bukti tadi kan dikopi, apa namanya? Dikopi ya, Mbak Ajeng ya. Jadi aslinya dikopi, kemudian dari kopi itu kemudian dinasehlen, dimatrekan ya, itu namanya nashehlen, itu di kantor pos ya, terus kemudian dari kantor pos dibawa ke pengadilan untuk dilegalisasi. Jadi pentahapan proses pematerian itu sudah melalui sebuah pemeriksaan tentang keaslian dokumen dengan antara yang kopi dengan yang asli. Itu akan mempengaruhi apa namanya validitas sebagai sebuah alat bukti gitu Mbak Ajeng ya. Walaupun sebenarnya itu berkaitan dengan kalau sisi biaya materai itu berkaitan dengan pajak sebenarnya. Tapi dalam perkara pembuktian itu disyaratkan bahwa harus dengan alat dengan materai yang cukup. Tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Terima kasih Mbak Ajeng, pertanyaannya bagus. Yang lain, monggo. Kalau ada pertanyaan. Saya Bapak mau bertanya. Sinten? Jerry Bapak. Jerry. Monggo Iya. Mbak Jerry, monggo. Kan gugatan itu diajukan oleh orang yang terikat dengan perjanjian ya Bapak. Nah, Ya. kalau misalnya orang tersebut memberikan kuasa pada pengacara, berarti pengacara itu juga bisa mengajukan gugatan atas nama kliennya itu ya Bapak ya? Betul. Jadi pengacara itu menggugat orang yang melakukan perjanjian dengan kliennya tadi itu diposisikan diwakili oleh advokat gitu loh ya. Diwakili oleh advokat sehingga dia menggugat orang yang ada dalam perjanjian itu untuk dan atas nama pihak yang diwakili ya. Jadi misalkan Tuan Suparman misalnya perjanjian hutang piutang dengan Tuan Marjuki ya. Tuan Marjuki tidak memenuhi prestasinya hutang dengan Tuan Suparman sehingga Tuan Suparman menggugat Tuan Marjuki. Dalam proses gugatan ke pengadilan, Tuan Suparman diwakili oleh pengacara Geri. Lah, pengacara Geri ini menggugat Tuan Marjuki dalam kapasitas mewakili Tuan Suparman. Jadi representasi lah, fotokopinya lah begitu ya. Makanya disebut sebagai legal representative atau legitima persona standi in judicio. Jadi nanti apa-apa hal berkaitan dengan perkara, Pak Marzuki itu berhubungan dengan tidak lagi berhubungan langsung dengan Pak Suparman, tapi sudah ada kuasa hukum Bu Geri yang akan menjalankan profesi sebagai advokat. Itu, nggih, Mbak Geri. Terima kasih. Monggo yang lain. Ya Pak, Mas Saldi Arista, silakan. Mas Saldi. Saya bertanya terkait Pak, hak retensi. Hak retensi itu kan menahan benda ya Pak, menahan barang. Benda yang ditahan itu apakah boleh dijual Pak? Gitu. Pertanyaan Bapak. Terima kasih. Ya, sebenarnya menahan barang itu hanya pada saat untuk memenuhi jaminan pemenuhan honorarium biasanya begitu ya. Jadi tidak sampai menjual, tidak sampai menjual. Itu berarti sudah ada hubungan keperdataan, Mas. Jadi kita sebenarnya advokat dengan pemberi kuasa itu sebenarnya ada perjanjian pemberian kuasa tadi di buku 3 BW tadi disebut begitu. Jadi ada kewajibannya apa ya, memberikan honorarium kan begitu. Bagi si penerima kuasa kewajibannya apa? Ya melaksanakan pemberian kuasa itu sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan tadi. Ya, kewenangan-kewenangan itu berkaitan, makanya tadi ditutup, Bapak belum selesai, yang di acara dalam menutup tadi kewenangan bertindak itu ditutup begini. Mengajukan upaya hukum, mohon maaf, banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali. Terus kemudian ditutup dengan kalimat penutup yang itu menjadi jurus pamungkasnya supaya tidak luput ya, misalnya narasi-narasi tentang kewenangan bertindak tadi. Pendek kata, penerima kuasa diberikan hak dan kewajiban untuk menjalankan kepentingan pemberian kuasa, pemberi kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, berkaitan dengan kepentingan perkara. Jadi kalau misalnya tidak kita sebutkan tentang nanti ada pemeriksaan perkara PS Pak, pemeriksaan setempat ya. Terus tidak disebutkan dalam surat kuasa itu, kemudian kita tidak punya
kemenangan mewakili pihak prinsipal kita menghadiri pemeriksaan setempat, tidak begitu. Ya, biasanya itu sudah melekat bahwa kalau namanya Mas Saldi ini diberikan kemenangan untuk membela perkaranya di tingkat pertama, ya apa yang dilakukan kuasa hukum mulai dari gugatan sampai putusan itu, sampai pelaksanaan putusan itu adalah kewenangan yang melekat, tidak harus di breakdown secara rinci. Tetapi sebenarnya dalam praktek supaya kelihatan kewenangannya itu jelas, misalnya tadi menghadiri sidang-sidang, mediasi dan seterusnya. Nah, persoalan hak retensi itu adalah persoalan pemenuhan honorarium di luar dalam rangka menjalankan profesi tadi, gitu loh. Nah, apakah bisa dijual? Biasanya tidak sampai ke sana, kecuali misalkan bahwa pemberi kuasa tadi kita sudah menjalankan kewenangan kita sebagai kuasa hukum, bahkan sampai tadi tindakan sampai akhir ya. Kalau tingkat pertama kan sampai pelaksanaan putusan, Mas Aldi. Tapi dia tidak memberi kewajiban kepada kita honorarium. Ya kita lihat dulu apa yang kita retensi gitu loh. Kalau dokumen kan enggak mungkin kita jual, kita loakkan kan. Jadi sebenarnya sebagai alat paksa alat hak, misalnya kalau ada sertifikat tadi kan kita pegang sertifikat sebagai alat bukti, itu asli kita pegang. Karena yang memateraikan ke kantor pos, kemudian melegalisasi dokumen-dokumen itu adalah kita gitu, atau staf kita yang sudah kita tunjuk ya, kita percaya. Jadi hak retensi, kalau kita menjual sertifikat kan tidak mungkin, Mas Aldi. Sertifikat apalagi kalau benda tidak bergerak kan tidak mungkin gitu. Ya, akhirnya apa dibalik itu? Berarti kita tetap ada kewajiban bagi si pemberi kuasa untuk memenuhi kewajiban honorarium tadi gitu loh, supaya hak retensi itu bisa tidak harus dilaksanakan, hanya sekedar menahan saja begitu. Makasih Mas Aldi, pertanyaannya bagus. Yang lain? Okay. Izin Monggo. bertanya, Pak. Saya Bapak izin bertanya. Siapa? Halo? Saya Bapak. Aminatul Afifah. Sebut ya. Atau enggak muncul di layar ini, Mas. Mbak Aminatul. Monggo, silakan. Ya. Ini Pak, jadi apakah harus ada klausal dalam surat kuasa yang berisi pernyataan untuk melimpahkan kepada substitusi, ya Pak? Tidak ada keharusan, tapi sebagai advokat itu biasanya itu sebagai antisipasi ya Mbak Aminatul ya, antisipasi. Sebenarnya gini, surat pengacara atau advokat itu biasanya kan satu boleh kan, tidak harus dua. Ya. Tapi kalau satu ini keniscayaan harus pakai substitusi, gitu loh Mbak Aminatul. Kalau satu, apa kita mungkin mampu melaksanakan itu kalau tidak substitusi? Takut misalnya nanti Mbak Aminatul itu volume perkaranya banyak, sidangnya bareng, ditinggal nanti dengan pihak lain. Misalnya anggap saja misalnya sidang di pengadilan agama sama di pengadilan negeri Jember misalnya, walaupun itu kan beda teritori ya. Dan sidang di pengadilan agama itu monoton loh, nunggu lama loh itu, ribuan orang perkaranya di sana. Dan kita mungkin terlewat sidang di pengadilan negeri, tidak mungkin dalam hari yang sama. Kalau kebiasaan teman-teman, kalau sidang di PA itu harus full di sana nunggu. Datang pagi untuk supaya dapat nomor yang lebih pagi, baru selesai. Itu kelarnya banyak perkaranya. Dan tidak mungkin kita satu orang bisa membagi dalam waktu yang sama. Maka itu perlu dimasukkan kuasa substitusi, Mbak Amin. Ya, kuasa substitusi. Lah, kalau pengacara lebih dari dua, makanya nanti kan dikasih kalimat baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Jadi kalau sudah ada kata seperti itu, yang satu tidak bisa, yang satu harus bisa, harus menjadwal ulang, yang lain ditunda sidangnya saja begitu. Tapi kalau sudah dua tetap tidak bisa, perkaranya banyak, ya tetap dikasih substitusi. Tapi kalau tidak ada kuasa substitusi, kemudian dia mensubstitusikan, maka itu nanti pihak lawan harus menolak. Makanya pihak lawan harus diberikan peluang untuk mengetahui surat kuasa masing-masing gitu loh. Mbak Amin, teman-teman semua adik sekalian. Jadi kalau di syarat kuasanya itu tidak ada substitusi, tiba-tiba ada orang yang lain yang bukan advokat aslinya kemudian mengatasnamakan sebagai kuasa substitusi, maka harus ditolak. Karena di dalam surat kuasanya tidak mencantumkan kuasa substitusi. Nah, jadi kalau kita lebih mudorotnya lebih bagus dipakai substitusi walaupun tidak digunakan ya Mbak Afila ya.
Jadi tetap dimasukkan substitusi, berjaga-jaga nanti kalau kondisi-kondisi yang emergensi kita bisa menggunakan substitusi itu baik sebagian maupun seluruhnya. Tapi ingat ya, jadi kalau seluruhnya berarti harus berkoordinasi dengan prinsipal karena awalnya trustnya kan ke kita itu, ke Mbak Aminatul Afilah. Tiba-tiba kok ganti pengacara, enggak bisa. Harus kecuali misalnya ditunjuk ada 2 pengacara dari kantor hukum yang berbeda, bisa. Banyak seperti itu. Artis itu pengacaranya tidak hanya 1 advokat. Jangankan advokat, juga berbagai dual atau lebih dari kantor hukum yang berbeda. Ya, seperti misalnya kemarin Jessica ya kasus pembunuhan itu ya, Coffee Cyanida itu advokatnya banyak dan itu dari berbagai law firm ya, tapi dibuat kuasa sendiri gitu. Itu ya Mbak Aminatul Afilah, terima kasih. Yang Ya, lain? Pak, terima kasih. Ya, Permisi Pak, izin bertanya Pak. Siapa? Alif, Pak. Mas Maulana, silakan Mas. Ya. Tadi kan sempat ada kata-kata materai itu sebagai bentuk keabsahan barang bukti tertulis ya Pak ya. Nah, apakah suatu perjanjian tanpa materai itu tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti tertulis Pak? Kalau itu barang buktinya itu tanpa materai Pak, gitu Pak. Terima kasih Mas Maulana. Jadi perlu ditegaskan kembali ada sekalian bahwa materai itu tidak menjadi syarat sahnya perjanjian. Sekali lagi tidak menjadi syaratnya sah perjanjian. Tetapi itu nanti kalau dijadikan alat bukti di persidangan, alat bukti itu tidak ada materai, itu derajat atau bobot pembuktiannya itu dianggap sebagai pembuktian yang dikesampingkan oleh hakim gitu. Ada catatan bahwa ini bermaterai cukup kan gitu nanti. Coba di pertimbangan majelis hakim itu selalu bukti P1 setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selalu begitu. Sesuai aslinya dan bermaterai cukup, selalu begitu. Apakah tidak bermaterai itu nanti hakim akan menilai, karena yang menilai pembuktian itu adalah hakim, bukan kita. Jadi termasuk kemandirian hakim itu adalah menilai apakah bukti ini diterima atau tidak, itu hakim. Kalau ada materinya Mas, itu berbeda bobotnya, tapi tidak kemudian menegasikan bahwa perjanjian ini sah atau tidak. Sekali lagi bahwa materi itu bukan merupakan syarat sahnya perjanjian. Syaratnya perjanjian. Tetapi untuk akta-akta notarial di notaris, materi itu menjadi sebuah keniscayaan melekat. Ya, tanya notaris kalau perjanjian itu tidak dikasih materai. Itu alat kelengkapan, walaupun bukan merupakan alat sah, tapi alat kelengkapan. Sama halnya, mohon maaf ya, kita analogkan begini. Wudhu itu bukan rukunnya sholat, ya, tetapi sholat harus dengan wudhu. Paham ya? Atau misalnya mas kawin, ini yang lagi viral Pak Yai itu ya, yang menyebut yang dari mana itu, dari Malang apa gitu ya. Ya itu. Jadi yang ngasih tausiah itu. Jadi mas kawin itu bukan rukun dari nikah. Rukun nikah itu ada pasangan ya yang menikah, kemudian ada wali, ada ijab kabul, ada saksi. Mahar itu tidak termasuk rukun. Ya, tetapi tidak ada mahar. Ya, perkawinannya ya? Nah, kalau Pak Yai sebut itu sama dengan tadi kita sholat menjadi tidak sah. Karena itu bahkan menjadi hutang. Kalau mahar saja bisa dihutang, tapi harus dipenuhi. Ya, harus dipenuhi. Ya Mas ya. Jadi kita bisa melihat ya ini termasuk rukun atau syarat ya. Jadi kalau alat bukti tidak menyebabkan sah, tetapi ketika alat bukti itu diajukan di pengadilan dan tidak dimaterai, ini hakim akan punya pandangan lain bahwa alat bukti itu mungkin akan dikesampingkan atau mungkin derajatnya akan berdampak lain dari penilaian hakim dalam mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat. Itu Mas Maulana, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Yang lain barangkali ada? Saya Pak, izin bertanya. Izin bertanya. Yang muncul dulu Mas Bayu. Mohon maaf ya Mbak sahabat tadi ya. Mas Bayu dulu, monggo. Ya, terima kasih. Mbak Wanda, maaf ya Mbak Wanda nanti. Silakan. Ya, makasih Pak. Gini Pak, jika pada suatu proses peradilan ini di tengah-tengah proses peradilan pada sidang pertama ini kedua belah pihak ini mencapai suatu perdamaian.
Dan setelah dibuatkan akta perdamaian ini, yang saya tanyakan, bagaimana proses kelanjutan sidang? Apakah diadakan sidang kedua atau diberhentikan gitu Pak, perkara tersebut? Terima kasih. Baik Mas Bayu, pertanyaan bagus ya. Teman-teman, bahwa proses mediasi di persidangan itu adalah sebuah proses kewajiban sesuai Perma nomor 1 2016. Jadi setiap perkara yang masuk ke pengadilan, perkara perdata ya, dikecualikan putusan KPPU dan sebagainya. Dilihat di Perma itu ada pengecualian. Nah, kalau sudah masuk mediasi, anggap saja mediasi itu ternyata tadi berhasil, maka dibuat berita acara mediasi berhasil Mas Bayu. Kemudian para pihak tadi membuat perjanjian perdamaian. Apa yang disepakati dalam mediasi yang dibantu oleh mediator tadi, dibuat perjanjian. Namanya perjanjian perdamaian atau dading perjanjian perdamaian. Nah, perjanjian perdamaian tadi karena sudah menyangkut perkara, itu nanti dikukuhkan dalam bentuk putusan akte van dading. Putusan majelis hakim itu hanya mengukuhkan perdamaian tadi, tidak memeriksa apa-apa. Tapi hakim mengukuhkan dalam bentuk putusan perdamaian, tapi diregister. Itu bedanya perdamaian di luar pengadilan dengan di dalam pengadilan. Jadi kekuatan mengikatnya sama dengan putusan biasa, ya. Kemudian tidak tersedia upaya hukum, ya, banding maupun kasasi, dan bisa di-executable. Jadi kalau perdamaian itu sudah diputuskan dalam bentuk putusan perdamaian, maka mau tidak mau harus dilaksanakan karena berdasarkan prinsip asas kebebasan berkontrak, freedom of contract. Karena perjanjian kan disepakati ya. Nah, pertanyaan Mas Wahid tadi, apabila dalam proses mediasi tadi gagal, kemudian berjalan di tengah jalan, mediasi berhasil tapi tidak dalam melalui proses mediasi dalam tahapan-tahapan itu, apakah dimungkinkan? Dimungkinkan. Ya, tetapi hakim tidak bisa menarik pihak tadi untuk misalkan ada pencabutan. Disyaratkan harus ada pencabutan gugatan ya Mas Bayu. Harus ada pencabutan gugatan sehingga nanti perdamaian itu bisa perkara itu tidak dilanjutkan dengan pencabutan perkara itu. Tapi disepakati oleh para pihak. Karena tadi sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, perubahan gugatan itu juga disyaratkan. Apakah boleh seluruh gugatan dirubah? Pencabutan gugatan juga begitu. Dasarnya adalah bahwa ketika gugatan belum sampai tergugat memberikan jawaban. Kalau terjadi perdamaian, ya boleh. Jangankan begitu, kalau ada putusan pengadilan saja ya, terus kemudian ada upaya hukum banding ya, terus ternyata ada perdamaian para pihak, bisa kok. Tapi perjanjiannya harus menyatakan mencabut bandingnya. Penekanannya harus dicabut ya Mas perkaranya ya, baik tingkat banding maupun perkara sedang berjalan. Dengan demikian perkaranya bisa dihentikan dengan pencabutan perkara itu. Begitu Mas Bayu? Ya, yang penting disepakati para pihak karena perdamaian kan tidak mungkin satu pihak. Terima kasih Mas Bayu, bagus pertanyaannya. Mbak Wanda, barangkali pertanyaan satu saja. Baik Bapak. Okay. Terima kasih Bapak. Izin bertanya. Tadi kan disebutkan tentang pembuatan surat kuasa khusus Bapak. Tanda tangan pemberi kuasa dan yang penguasa apabila seumpama misalnya beri kuasa itu kurang cakep atau pakai cap jempol gitu Bapak. Apakah itu sah dibilang atau bagaimana Bapak? Dan pembuatan surat kuasa itu kebetulan di bawah tangan Bapak bukan otentik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wanda. Jadi kalau penandatanganan itu tergantung orang yang prinsipal tadi bisa bertanda tangan atau tidak. Untuk khusus orang yang tidak bisa bertanda tangan, harus cap jari, cap jempol ya, cap jempol. Itu aturannya harus di hadapan saksi atau bahkan di hadapan pejabat notarial, ya, pejabat notaris ya, terutama terkait dengan akte-akte waris. Gitu. Makanya tadi kan bisa saja di hadapan pengadilan hakim tahu bahwa tanda tangannya di hadapan sidang. Yang penting bisa menunjukkan bahwa yang bertanda tangan itu adalah jempolnya orang tadi, bukan jempolnya Mbak Wanda dijempol-jempolin begitu. Tapi jempol yang bersangkutan. Ya, seperti itu bisa. Tapi harus ada dalam praktek itu harus disaksikan. Jadi supaya nanti menyaksikan ini jempolnya betul jempol orang yang memberikan kuasa. Di dalam praktek kalau perlu bahwa di hadapan pejabat atau notaris bahwa pengesahan tanda tangan itu untuk kepentingan pembuatan surat kuasa itu. Ada namanya
Di notaris itu walaupun tidak akta notarial, Mbak Wanda, itu ada namanya war making. Ada juga namanya legalisasi. Ya, nanti kalau sudah kuliah di MKN paham itu. Legalisasi itu apa sih? War making itu apa sih? War making itu adalah perjanjian itu oleh para pihak, tetapi mau disahkan oleh notaris. Ya, seperti misalnya bahwa betul para pihak telah membuat perjanjian ini, tapi perjanjiannya tetap di batangan, tetap dibuat oleh para pihak, tetapi di war making oleh notaris atau dilegalisasi. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi bisa saja, ya bisa saja. Ya. Adik sekalian, ini sudah Terima kasih, Bapak. 1 menit. Ya, terima kasih Mbak Wanda, pertanyaannya bagus ya. Teman-teman sekalian, tentu Bapak senang bahwa perkuliahan ini sangat hidup, terbukti bahwa banyaknya pertanyaan-pertanyaan, dan saya yakin semuanya akan bertanya kalau diberi kesempatan, dan karena waktunya terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk semua kebagian pertanyaan. Nanti disiapkan aja di kesempatan yang akan datang, pertanyaannya disiapkan. Nggak apa-apa tentang yang kemarin juga tidak masalah. Yang penting ada motif untuk pendalaman bahwa ada sesuatu yang kurang jelas bisa kita perjelas. Adik-adik sekalian, waktunya sangat pas ya, sudah hampir 2 jam ya. Terima kasih sudah menemani Bapak dan thalabul ilmi bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan manfaat. Mohon maaf apabila Bapak ada kekurangan atau tersinggung dengan kata-kata yang tidak Bapak sengaja. Untuk khidmatnya maka kita tutup dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Terima kasih adik sekalian atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama adik-adik, sehat selalu semuanya, jaga diri.